Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat semua ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini, saya kembali dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini datang dari Mas Marwan, seorang pekerja klub malam. Jadi dia ini menceritakan tentang keganjilan dan keanehan yang terjadi di tempat ia bekerja. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Mr. Chow Sing Sing karena sudah menceritakan kisah pengalaman horor saya yang sebelumnya. Namun untuk kali ini, tolong jangan sebutkan nama saya dalam cerita, dikarenakan etika profesi dan saya juga masih merasa takut kalau terjadi apa-apa sama saya nantinya. Jadi, saya juga akan mensensor semua hal tentang nama, tempat, dan kota di mana kejadian ini berlangsung. Jujur, saya memang masih takut. Namun setidaknya, dengan saya menceritakan kisah ini, semoga saja rasa bersalah saya yang sudah saya pendam beberapa tahun belakangan ini kepada seseorang agak menjadi berkurang. Cerita ini terjadi sekitar tahun 2015-an, di mana saat itu saya baru saja diterima bekerja sebagai seorang residen DJ atau DJ tetap di sebuah klub terkenal di kota X. Klub ini bertema klasik yang mengusung tema One Stop Entertainment, alias semua tempat hiburan ada di satu tempat. Dari mulai kafe yang selalu mengadakan live musik di lantai dasarnya, eksekutif karaoke, spa, diskotik, dan hotel. Venue diskotik tempat saya bekerja ada di lantai 2. Klub tempat kerja saya ini selalu penuh didatangi pengunjung, meskipun pada hari-hari biasa, dari berbagai kalangan, khususnya kalangan orang-orang yang berdompet tebal. Singkat cerita, saya sudah beberapa bulan bekerja di sana. Saya pun sudah banyak akrab dengan para pegawai yang lain. Suatu malam, saat saya bekerja, saya memutuskan untuk berkeliling tempat kerja saya sambil menunggu jam giliran saya main DJ, yaitu pada jam 12:30 malam. Setelah berkeliling dari ruangan ke ruangan lainnya, sampai saya tiba di suatu koridor yang ditutupi oleh pintu teralis besi yang tidak dikunci, dan saya juga belum pernah lihat sebelumnya. Saya pun iseng masuk dan berjalan ke dalam koridor tersebut, yang ternyata menuju ke sebuah ruangan yang mempunyai sebuah lift di ujungnya. Karena penasaran, saya pun masuk ke dalam lift tersebut, yang ternyata hanya ada 2 tombol saja di sana, yaitu tombol 2 dan G. Saya pun memencet tombol ke lantai G. Dan sesampainya saya di lantai G, ketika pintu lift terbuka, saya tiba di sebuah ruangan yang sangat gelap sekali. Karena takut, akhirnya saya pun segera buru-buru memencet tombol untuk naik ke atas lagi. Sesampainya di atas, ketika saya akan berjalan keluar dari koridor tersebut, saya dikagetkan oleh suara. "Woi, sedang apa kamu di sana?" bentak orang tersebut dengan galak. Ternyata dia adalah petugas security. "Apa kamu nggak tahu kalau di sini nggak ada boleh yang masuk?"
Lanjutnya membentak saya. "Maaf Pak, saya karyawan baru di sini. Saya tadi nyasar," jawab saya. Suatu hari tempat kos saya kebanjiran. Setelah seharian diguyur hujan lebat, alhasil motor saya pun mogok karena kerendam air banjir. Saat itu yang namanya ojek online saya rasa belum ada. Dan saya juga malas kalau harus berangkat kerja naik angkot, karena suka ngetem lama. Karena bingung berangkat kerja nanti pakai apa, jadinya saya putuskan untuk menelpon seorang sahabat baik saya untuk saya mintai bantuan. Namanya Bambang. "Bro, boleh minta bantuan gak? Motor saya mogok dan harus masuk ke bengkel. Jadi bisa gak kalau nanti tolong antar saya pergi dan pulang kerja? Tenang aja, nanti di sana saya kasih kamu minuman gratis jatah saya. Dan untuk uang capek dan uang bensin adalah," kata saya. Dan dia jawab, "Boleh bro. Lagian saya lagi gak kerja. Soalnya kontrak kerja saya di salah satu restoran siap saji sudah habis. Jadi ya sekarang nganggur. Ya udah, nanti mau dijemput jam berapa?" Besok sorenya tepat hari Selasa malam, setelah maghrib, Bambang menjemput saya untuk mengantarkan saya ke tempat kerja. Sesampainya di sana, saya dan dia masuk, dan saya menyuruh Bambang untuk menunggu dulu di salah satu sofa, karena saya harus briefing terlebih dahulu sebelum venue diskotik mulai dibuka pada pukul 8 malam nanti. Setelah selesai briefing, saya langsung kembali ke sofa tempat Bambang menunggu. "Bro, tunggu dulu ya di sini. Nikmatin aja suasana di sini. Nanti saya akan minta tolong waiters untuk kasih kamu minuman jatah saya. Berhubung ada rekan kerja saya yang gak masuk, jadi saya harus gantiin dia main DJ di jam-jam awal dan dilanjut nanti jam akhir sampai closing. Nanti setelah main, saya balik ke sofa ini. Jadi jangan kemana-mana ya," ucap saya sambil pergi meninggalkan sofa. Venue diskotik pun dibuka. Hentakan suara bass dari lagu-lagu bergenre deep house dan R&B yang saya mixing mulai menggema di seluruh ruangan. Para tamu pun mulai berdatangan meramaikan tempat saya bekerja. Setelah jam 10 malam, saya pun digantikan oleh Guis DJ atau DJ tamu. Dia menggantikan saya main, dan saya pun kembali ke sofa untuk menemui Bambang dan mengobrol sambil istirahat dulu di sana. Singkat cerita, besok harinya, tepat pada hari Rabu, seperti biasa, Bambang menjemput saya bekerja dengan motornya. Dan seperti biasanya lagi, saya malam hari ini main tengah malam. Tidak seperti biasanya pada malam itu, manajer saya menyuruh saya untuk memainkan genre musik progressive trance. Dan beliau pun meminta untuk memainkan suatu judul lagu tepat pada tengah malam. Dan saya pun mengiyakan permintaan tersebut. Tak terasa sudah mau jam setengah 12. Saya yang dari tadi duduk di sofa ditemani Bambang pun langsung bersiap-siap untuk menggantikan DJ yang akan berakhir jam mainnya. Saya mulai main jam setengah 12 malam. Dan ketika di pertengahan malam, sesuai request dari manajer saya pun memainkan lagu yang dia minta untuk dimainkan tepat pukul jam 12 malam. The Secret, itulah judul lagu tersebut. Sebuah lagu tersebut bergenre progressive trance, berdurasi cukup panjang,
yaitu sekitar 7 menit, yang mempunyai lirik vokal dari bahasa yang sama sekali saya tidak kenal. Lirik lagunya terkesan seperti sebuah mantra yang dipadukan dengan ritme drum beat yang enak sekali menurut saya. Semua pengunjung pun semakin riuh dan ikut larut dalam alunan dari lagu yang saya mixing tersebut. Namun, ada saja hal yang aneh saat itu. Di pertengahan lagu, mata saya tiba-tiba berkunang-kunang dan mendadak gelap tak bisa melihat. Selang beberapa detik, mata saya kembali normal. Dan di atas DJ bot atau meja tempat DJ yang lumayan tinggi itu dari dance floor, dalam remang-remang kegelapan, saya melihat ada hal yang aneh dari pengunjung. Saya pun mulai memfokuskan pandangan mata saya ke arah pengunjung yang ada di dance floor. Saat itu saya melihat banyak sekali orang-orang berkostum hantu di sela-sela padatnya pengunjung yang lain. Ada pocong, terus ada juga tubuh tanpa kepala, dan ada juga orang yang tinggi sekali memakai kostum seperti monyet. Banyak sekali deh pokoknya, persis seperti pertunjukan zombie menurut saya. Tadinya saya berpikir hal itu adalah bagian dari acara malam itu. Namun, setelah saya pikir kembali, kalau ini adalah bagian dari acara malam ini, harusnya kan dibicarakan ketika briefing sebelum diskotik buka. Namun, ini gak dibicarakan sebelumnya. Dan anehnya, ketika semua pengunjung sedang asik-asiknya berjoget menikmati alunan lagu malam itu, orang-orang berkostum hantu ini malah berdiri, dia mematung, melihat ke arah DJ bot, yang tidak lain adalah ke arah saya. Mungkin para pendengar cerita ini akan mengira kalau saya ini sedang berhalusinasi. Mungkin karena efek minuman keras atau saya pakai narkoboy gitu. Jawabannya tidak. Tidak sama sekali. Meskipun saya bekerja di dunia malam, saya tidak pernah minum alkohol ataupun pakai narkoboy. Selain saya tidak mau, saya juga punya masalah dengan ginjal saya. Jadi, jika sedikit saja saya minum minuman alkohol, rumah sakit sudah menanti saya. Oke, saya lanjutkan lagi ceritanya. Jadi kejadian tersebut terjadi sampai dengan lagu berjudul The Secret itu selesai, dimixing dan digantikan dengan lagu yang lain. Akhirnya jam closing pun tiba. Ketika briefing sebelum pulang kerja, saya menanyakan perihal orang-orang berkostum hantu yang saya lihat tadi kepada manajer saya. Saat itu juga, semua karyawan langsung hening terdiam. Dan ada seorang karyawan yang mengalihkan pembicaraan. Sedangkan manajer saya hanya senyum kepada saya sambil meletakkan jari telunjuk di tengah-tengah bibirnya, yang pertanda untuk diam bagi saya. Setelah selesai briefing sekitar jam 4 pagi, saya pun langsung menemui Bambang di salah satu sofa untuk pulang. Muka Bambang terlihat pucat sekali malam itu. "Bro, kamu kenapa? Sakit? Kok mukanya pucat gitu?" tanya saya pada Bambang. Dia tidak menjawab dengan sepatah kata pun, dan hanya menggelengkan kepala saat itu. Oh, mungkin dia hanya belum terbiasa saja
karena selama 2 hari ini dia harus begadang semalaman suntuk. Jadi mukanya pucat kurang istirahat gitu, pikir saya saat itu. Dengan dibonceng motornya, Bambang pun langsung melaju mengantarkan saya pulang. Dan begitulah hari-hari yang saya jalani bersama Bambang selama 1 minggu. Singkat cerita, sudah 1 minggu berlalu. Walau harus turun mesin, akhirnya motor saya pun sudah selesai untuk diperbaiki. Saya pun menelpon Bambang untuk mengabari kalau mulai hari ini gak usah menjemput saya ke tempat kerja lagi, karena motor saya sudah selesai. Saya coba kirim pesan BBM pada dia, namun tak kunjung centang biru juga. Akhirnya saya pun mencoba telepon dia, namun nomornya tidak aktif. Mungkin dia lagi tidur siang dan BlackBerry-nya dinonaktifin, pikir saya saat itu. Saya pun berinisiatif untuk pergi ke rumahnya. Dalam perjalanan, saya mampir ke ATM dulu untuk mengambil uang untuk Bambang lah, upahnya setelah mengantarkan saya selama 1 minggu ini. Dan saya langsung melajukan motor saya ke rumah Bambang. Sesampainya di depan rumah Bambang, saya langsung mengetuk pintu rumahnya. Tok tok tok. Permisi. Tak lama pintu pun langsung dibuka oleh ibunya Bambang. Nak, kemana aja jarang main kesini? Tanya ibu Bambang kepada saya dengan ramah. Aduh, akhir-akhir ini saya sibuk kerja, Bu, jawab saya. Oh iya, Bu, Bambangnya ada di kamar, lanjut saya. Ibu Bambang pun nampak syok dan bingung dengan pertanyaan saya. Bu, Ibu, lanjut kata saya kepada ibu Bambang yang terlihat bengong kepada saya. Masuk, Nak, duduk dulu. Akhirnya setelah saya duduk, ibu si Bambang ngomong kepada saya. Sebetulnya Bambang sudah gak ada, kata ibu Bambang. Wah, emang Bambang lagi keluar ya, Bu? Keluar kemana? Sela saya. Ibu Bambang melihat saya. Gini, Nak, ya, sebetulnya si Bambang sudah meninggal seminggu yang lalu, tepatnya pada hari Rabu, karena overdosis di sebuah klub malam. Lanjut ibu Bambang sambil diiringi isak tangis yang terseduh-seduh. Mendengar hal tersebut, spontan saya langsung syok. Saya gak bisa berkata sama sekali. Air mata saya pun mulai tak terbendung saat itu, mengingat seorang sahabat baik saya yang sudah saya anggap sebagai saudara kini telah tiada. Dengan masih didera rasa sedih dan air mata, saya pun pamit kepada ibu Bambang untuk pulang. Sebelum pulang, saya menyerahkan amplop berisi uang kepada ibu Bambang. Ini, Bu, uang ini punya Bambang. Tadinya saya mau kasih ini sama Bambang hari ini, kata saya. Lalu saya pun pamit untuk pulang. Di dalam kamar kosan, sesal dan tangis pun semakin tak tertahankan. Di dalam hati saya berkata, andai saja saya tak meminta Bambang untuk menemani saya kerja, mungkin tak akan seperti ini jadinya. Saya menangis jadi-jadinya saat itu. Setelah suasana hati saya tenang, saya pun mulai bisa berpikir jernih. Dan timbul beberapa pertanyaan dalam benak saya. Tunggu dulu.
kalau Bambang sudah meninggal seminggu yang lalu, tepatnya pada hari Rabu kemarin. Lalu yang mengantarkan saya pulang pergi kerja dari hari Rabu sampai kemarin malam siapa? Lalu kalau di klub ada yang meninggal, kenapa saya tidak tahu dan tidak mendengar kabar beritanya sama sekali? Semuanya berjalan seperti nggak ada apa-apa, pikir saya. Saya sadar bahwa ada yang ganjil. Saya pun mulai berpikir keras tentang semua hal tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Dan seperti biasa, saya pun pergi bekerja. Ketika saya menunggu giliran saya untuk main, saya sejenak menemui sahabat saya, Egon namanya, perempuan. Dia bekerja sebagai staff cook helper di kitchen di kafe klub saya bekerja. Setelah dapat izin untuk memasuki area kitchen dari chefnya, saya pun mengajak Egon untuk berbicara. Gon, sini deh, saya mau ngomong. Apa bener minggu kemarin ada yang meninggal di gedung ini karena overdosis? Tanya saya pada Egon. Mendengar hal tersebut, Egon nampak ketakutan dan langsung bilang, "Nanti dulu ya, aku sedang sibuk sekarang. Nanti aja BBM aku," jawab Egon singkat. Dan dia langsung meninggalkan saya. Tak lama setelah itu, Egon pun mengirimkan saya sebuah pesan singkat via BBM yang berisi, "Nanti sepulang kerja, anterin aku pulang ya." Dari pesan singkatnya, dia seperti mengisyaratkan akan sesuatu. Singkat cerita, akhirnya jam pulang pun tiba. Egon nampaknya menunggu saya di parkiran. Dalam perjalanan, Egon hanya diam. Lalu ketika saya melewati sebuah pasar, Egon menyuruh saya untuk beristirahat alias berhenti. Stop. Kita makan bubur ayam lunak dulu ya, yang terkenal itu di pasar sini, kata Egon. Saya pun mengiyakan. Ketika kami menyantap bubur ayam tulang lunak yang ada di depan salah satu pasar tersebut, barulah dia mulai berani berbicara. Dia bilang kalau di tempat kita bekerja sekarang itu sebetulnya sudah banyak sekali orang yang mati karena overdosis. Namun anehnya, kasus tersebut tak pernah sama sekali terekspos keluar ataupun masuk TV. Semua kasus orang yang meninggal tersebut lalu lalang saja, menguap hilang tanpa jejak, seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa sama sekali. Dan yang lebih aneh lagi, pengunjung bukannya sepi, malah makin ramai. Sebetulnya hal ini sudah menjadi rahasia umum bagi para karyawan. Dan mereka pun seolah-olah nampak takut untuk membicarakan hal ini. Dan di gedung tempat kita bekerja itu, konon ada suatu ruangan kosong yang gak boleh dikunjungi sama sekali. Dan menurut desas-desus yang saya dengar, di ruangan kosong itulah hantu dari orang-orang yang meninggal di tempat kita bekerja tinggal di sana. Tapi kamu harus keep hal ini dari karyawan yang lain ya. Jangan bilang kalau aku yang cerita. Kamu juga harus bertingkah seolah gak ada apa-apa sama sekali ya. Janji sama aku, kata Egon.
"Iya, aku janji," jawabku lemas. Jujur, sampai saat ini saya masih belum berani untuk mengambil sebuah kesimpulan terhadap apa yang terjadi dari semua ini. Namun yang jelas, semenjak saat itu saya mulai berpikir, kalau kita berbicara tentang makhluk halus atau hal mistis, kita tidak bisa kaitkan secara langsung dengan kuburan, hutan, sungai, ataupun gedung kosong. Namun, di tempat yang kerap dekat dengan dunia modern, seperti diskotik, restoran, atau mall pun, hal mistis pasti selalu saja ada. Dan sampai sekarang pun saya masih menyimpan penyesalan atas kepergian sahabat baik saya. Sekian cerita dari saya untuk malam ini. Terima kasih banyak telah mau mendengarkan cerita saya ini ya. Bila ada waktu, pasti saya akan bercerita lagi tentang pengalaman saya yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Marwan yang sudah mengirimkan kisah mistisnya pada podcast Horror Next Story. Dan saya baru tahu juga ya, ada pesugihan yang ini kalau menurut saya mirip pesugihan ya, tapi lebih ke arah yang modern gitu. Dalam artian apa ya? Jadi di salah satu kalimat atau paragraf itu ya, Mas Marwan ini disuruh manajernya untuk memainkan sebuah lagu ya, judulnya The Secret. Dan lagu itu mirip seperti orang yang merapalkan mantra. Saya nggak tahu sih lagunya seperti apa, tapi kan di penjelasannya seperti itu. Ketika lagu itu diputar, ternyata ada hal aneh terjadi pada Mas Marwan. Dia secara tidak langsung bisa melihat makhluk halus. Dan mungkin dia tidak sadar kalau itu makhluk halus, dikira kan orang berkostum hantu gitu ya. Ya mungkin nanti saya cari lagunya, seperti apa sih lagunya. Dan terima kasih banyak kepada seluruh pendengar pada malam hari ini. Semoga kalian semua terhibur. Selamat malam dan selamat beristirahat.